Mode. Cek 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali di Philip Webinar untuk edisi hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 bersama kami tim riset Philip Sekuritas Indonesia. Seperti biasa sebelum kami mulai kami ingin konfirmasi terlebih dahulu apakah suara dan gambar sudah terlihat dan terdengar dengan jelas. Baik, nampaknya sudah jelas. Terima kasih Pak Robertus, Ibu Ratnasari atas konfirmasinya. Langsung saja kita mulai untuk sesi pertama yang akan dibawakan oleh Pak Jasadi mulai. Ya, baik, selamat pagi. Untuk hari ini kami melihat IHSG berpeluang untuk bergerak melemah secara terbatas atau bearish moderat dengan support berada di 4964, sementara resisten berada di 5023. Indeks saham regional pagi ini dibuka mix atau beragam ya, setelah indeks saham di Wall Street semalam mencatatkan penurunan dan menghentikan rally selama 5 harinya bagi S&P dan Nasdaq. Ini karena memang adanya kekhawatiran mengenai lonjakan kasus di Amerika khususnya dan juga secara global. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan bahwa tidak akan mengejutkan jika jumlah kematian berkaitan dengan COVID-19 akan mulai naik lagi seiring dengan meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan secara global di bulan Juni. Padahal secara tingkat kematian cenderung menurun. Ini karena memang ada jeda waktu atau lag antara kenaikan kasus dan juga penambahan kematian. Karena perlu beberapa minggu bagi seseorang setelah terinfeksi virus corona untuk jatuh sakit secara serius dan juga berpotensi untuk meninggal. Jadi memang meskipun tingkat kematian masih menurun, namun melihat dari lonjakan kasus baru, perlahan-lahan tingkat kematian juga akan meningkat. Selain itu juga sentimen negatif datang dari kemunculnya kembali kekhawatiran mengenai dampak ekonomi dari pandemi virus corona. 3 pejabat tinggi The Fed mengekspresikan kekhawatiran mereka bahwa lonjakan pada kasus virus corona di Amerika Serikat mengancam untuk memberi tekanan pada belanja konsumen dan juga pembukaan lapangan kerja pada saat berbagai program stimulus yang diluncurkan oleh pemerintah Amerika Serikat akan segera berakhir. Selain itu di Eropa, Komisi Eropa memangkas proyeksi ekonomi mereka dan sekarang memprediksi bahwa kawasan Eropa ekonominya akan mengalami kontraksi 8,3% tahun ini disusul dengan rebound sebesar 5,8% di tahun 2021. Padahal bulan Mei lalu Komisi Eropa masih mengestimasi kontraksi ekonomi sebesar 7,4% dan rebound 6,1% di tahun 2021. Jadi itulah beberapa sentimen negatif yang menurut kami akan menekan kinerja IHSG untuk hari ini. Untuk market news yang pertama adalah PT Waskita Karya atau WSKT. Pevindo memangkas rating obligasi WSKT menjadi BBB+. Downgrade ini dipicu oleh beban keuangan yang tinggi dan juga rasio utang yang semakin melemah serta juga pelemahan pada profitabilitas perusahaan. Berikutnya adalah PT Sri Rejeki Isman atau Sril. Moody's merubah outlook Sril dari positif menjadi negatif, namun tetap mempertahankan rating perusahaan pada BAAA. Terakhir adalah PT Bumi Serpong Damai atau BSDE. BSDE sepanjang tahun 2020 ini mentargetkan penjualan
pre-marketing sebesar 7,2 triliun rupiah. Hingga bulan Maret 2020, perusahaan telah mencatatkan pre-sales marketing sebesar 1,79 triliun rupiah. Untuk foreign flow analysis, kemarin asing mencatatkan net buy 89,4 miliar rupiah, sehingga total aliran dana asing secara year to date net sale 32,9 triliun rupiah. Secara kinerja, IISG masih minus 20,83% year to date. Sementara untuk LQ45 kinerjanya masih minus sekitar 23%. Untuk technical recommendation, yang pertama adalah ICBP. ICBP trennya secara jangka pendek dan menengah bullish ya, kalau kita lihat dari akhir bulan Mei kemarin pelan-pelan terus naik. Rekomendasi kami adalah trade buy di 9.400 dengan target price pertama di 9.850. Sementara target price kedua berada di 10.250. Stop loss berada di 8.925. Berikutnya adalah Unilever. Unilever trennya untuk jangka pendek bearish ya. Sementara untuk jangka menengah sideways, trade buy di 7.900, sementara target price pertama di 8.275 dan target price kedua berada di 8.500. Stop loss berada di 7.650. Terakhir adalah Telkom. Telkom trennya untuk jangka pendek dan menengah sideways ya, berada di sekitar 3.100 dan 3.290. Dengan rekomendasi kami adalah trade buy di 3.100. Target price pertama berada di 3.200, sementara target price kedua di 3.290. Stop loss di 2.940. Demikianlah sesi webinar kita untuk pagi ini. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan dapat menuliskan di question box yang tersedia. Terima kasih.
Iya, selamat pagi. Mari kita mulai sesi Q&A-nya dengan pertanyaan dari Ibu Kusuma Stuti yang menanyakan Wika, Udang Garam, dan Pegas ya. Wika kelihatannya agak lagging ya dibandingkan peersnya PTPP. Wika sementara ini masih ya sideways ya, bergerak paling tidak dengan support 1160 dan resistance 1240 ya. Rentang itu yang memang juga dapat dimanfaatkan nih kalau misalnya 1160 tadi ya, 1160, 1150 sebagai support terkena, boleh saja untuk koleksi pelan-pelan dengan buy on support, lalu 1240 untuk resistance-nya ya. Lalu bagaimana dengan Gudang Garam? Kelihatannya juga sudah di dekat-dekat support. Kalau mau koleksi pelan-pelan tidak masalah juga. Dengan resistance terdekat mungkin sekitar 47 ya, 47.300. Lalu Pegas resistance yang harus ditembus untuk terus uptrend ialah 1180 ya, kurang lebih. Nah, jadi perhatikan saja kalau mau buy on breakout, boleh juga breakout dari 1180 ya. Ya, kemudian pertanyaan dari Pak Lindung ya. Pak Lindung menanyakan Acepin ICBP LSIP. Acepinnya cukup pada aksi profit taking kemarin ya, sehingga tidak mampu untuk langkah atau bergerak lebih tinggi lagi. Memang sudah sedikit agak overstretch juga ya. Dan kalau baru ingin masuk, tunggu di bawah saja seperti low kemarin lah ya, kurang lebih di 6200, 6170 untuk buy on weakness CPIN ya. Kemudian ICBP hingga 9600 akan jadi resistance yang diuji. Tembus ke sana tidak menutup kemungkinan untuk mencapai 9900 hingga 10.000 lagi ya. Lalu bagaimana LSIP? Masih baik ya sebetulnya, bergerak walaupun kemarin tertekan aksi profit taking, tapi masih dapat terjaga di atas level MA5 ya. Sehingga kalau ingin coba koleksi juga boleh. Dengan resistance dekat dulu 890 hingga 900. Ada Raw Energy, HMSP, Antam untuk Pak Hendrali. Ada Raw kelihatannya kemarin berusaha untuk reversal ya atau rebound lah ya. MACD juga mendukung, tapi aksi profit taking pada hari kemarin cukup besar ya.
sehingga kalau ditutup melemah sedikit, tapi memang masih bergerak di atas MA5 ya. Sebetulnya masih menarik ya, walaupun mungkin pergerakan agak terbatas terlihat dari Bollinger Band-nya ya. Resistance 1080 1090 dulu. HMSP boleh koreksi pelan-pelan di 1630 1620 Pak. Support ada di situ. Konfirmasi untuk jika ingin buy on breakout seperti itu, untuk konfirmasi uptrend buy on breakout di atas 1700 ya. Lalu Antam ya. Antam kemarin penguatannya lumayan sehingga close agak di bawah sedikit ya. Karena kita lihat kalau close di atas 650 saja, peluang untuk lanjut penaikan sangat terbuka lebar ya. Tapi umumnya sangat baik ya. Ini udah merupakan level high selama kurang lebih dari bulan Maret ya. Sehingga penguatan lanjutan memang masih terbuka lebar seperti itu dan berusaha untuk membentuk high baru lagi ya gitu. Level resistance yang bisa digunakan kurang lebih 690 ya, 690 hingga 700 jika memang penguatannya terus cukup kencang gitu ya, didukung juga oleh volume seperti penguatan 2 hari belakangan ini. Kemudian Pak Robertus mengalami suara putus-putus. Apakah tadi ya pas mulai webinar, apakah sekarang masih putus-putus Pak? Atau peserta webinar lain merasakan kondisi yang sama atau sudah clear? Sudah clear Pak ya. Mantap, kita lanjut. GJTL Bu Amalia. GJTL pergerakan agak masih sideways ya, dan kecenderungan untuk menuju resistance 405 agak terbatas ya. Artinya hanya berbentuk selalu lebih rendah seperti itu ya. Support memang saat ini masih terlihat di 370. Paling tidak level-level 390 ya hingga 400 untuk level resistance. Pak Robert, Elsa, Sril dan MBKA. Elsa cukup tinggi kenaikan intraday-nya kemarin ya, hampir sentuh 260. Kami kira 260 boleh dipakai Pak sebagai resistance, MA 200 juga di sana. Lagi dengan penguatan, walaupun penguatan minyaknya ini ya masih belum terlalu kuat lah ya, tapi masih bisa stay di atas 40 $40 per barel ya. Harusnya masih menjadi topangan juga. Kemarin
ya turun tipis, WTI 40 masih ditutup di atas 40, Brent di 43-an ya. Tapi juga kalau baru mau masuk Pak, agaknya buy on weakness saja 236, 234 seperti itu ya, di sekitar MA5. Hasil, saya rasa Sril jadi cukup dari terlihat dari kinerja, maksudnya laporan keuangan gitu ya, cukup baik. Akan tetapi memang dari segi teknikal kadang volumenya suka ini ya, tidak konsisten dan cukup volatil gitu ya. Di harga sekarang memang masih baik gitu ya, stay di atas MA20 dan di atas MA5 juga. Kan tapi nampaknya pergerakan agak terbatas ya di atas ini, Bollinger Band atas ini 200, yaitu 200 hingga 206 atau 208 sih Pak untuk resistance Sril-nya. MDKA kemarin sempat bergerak di 1800-an kalau tidak salah. Ya, ditutup malah di 1810 ya. Harga emas 1810 dolar per troy ounce. Sehingga saya rasa tidak juga menutup kemungkinan untuk menguji high-nya yaitu 1400 dan kalau breakout dari sana nampaknya sih akan mencoba membentuk high baru Pak ya. Level untuk masuk atau entry di level sekarang juga tidak apa-apa hingga 13.50. Kemudian BCA-nya untuk Pak Manorsa, BCA-nya sih tahan saja Pak. Penguatan juga cukup signifikan, berusaha menuju 30.000 sekitar MA200 BCA. Kemudian Telkom, Unilever, apakah masih bagus untuk investasi jangka panjang Bu Wiwit? Telkom kami rasa juga demikian. Sekarang level-level yang menarik untuk pelan-pelan koleksi kemarin sih atau ya, karena penguatan kemarin cukup signifikan. Level-level di bawah 3.100 masih menarik ya untuk koleksi Telkom. Lalu dengan Unilever memang agak sedikit premium, memang kelasnya main di sana ya. Tapi karena mempunyai brand equity yang bagus dan juga rutin membagikan dividen yang cukup tinggi gitu ya. Dan cukup menjadi pilihan daripada investor. Dari segi kinerja memang sudah mature gitu ya, growth tidak terlalu banyak. Level-level harusnya di bawah 7.900 lah ya, hingga 7.700-an ini level yang menarik sih untuk juga koleksi pelan-pelan Unilever. Kemudian Pak Antoni, Wika-nya sudah ya. Kemudian Jasa Marga agak terbatas kenaikannya lagi sih Pak. Kami lihat sell on selling saatnya dulu untuk Jasa Marga, mengikuti kenaikannya cukup lumayan tinggi ya. Dari Maret low Maret di sekitar 2.400 ya. Low April di 2.500-an juga. Dan sekarang sudah 4.400 ya. Kenaikan yang cukup fantastis. 70-80% mungkin ya.
ada 80-an% 3 bulan ini, sehingga kecuali memang breakout ya dari 4.500, tapi nampaknya koreksi terlebih dahulu tidak juga menutup kemungkinan boleh sell on sell saatnya sekarang di Jasa Marga, nanti boleh ikut lagi jika breakout dari 4.500. Kemudian hoki penguatannya cukup lumayan kemarin ya. Boleh dilihat bagaimana pergerakan hari ini. Nah, kelihatannya sih peluang untuk kenaikan sih agak terbatas lagi, sehingga siap-siap untuk sell on strength juga tidak ada masalah ya. Di hoki di level sekarang hingga 690 kurang lebih ya. Kemudian jasa SMRA Bu Nuna katanya properti agak belum pick up lagi ya. Sebelumnya terdorong oleh pelonggaran PSBB awal-awal Juni gitu ya. SMRA saat ini terbatas ya. Sekarang kurang lebih dekat-dekat support. Kalau mau koleksi pelan-pelan di 580 boleh coba, dan 620 terlebih dahulu ya. 620, 625 untuk resistance-nya. Pak Arya Telkomnya sudah, United Tractor buat Pak United Tractor cukup lumayan pergerakannya pasca ex dividend ya, terus bergerak menguat pelan-pelan, perlahan-lahan. Kami rasa 17.800 juga masih visible ya untuk tercapai. Dan sekarang apalagi juga masih stay di atas MA5, MACD juga mendukung gitu ya. 17.800 resisten United Tractor. BNI-nya masih terbatas saja, level di bawah 4.500. Kalau ada pelemahan, ada koreksi, boleh coba koleksi pelan-pelan gitu ya. Level yang menarik untuk BNI. Demikian juga BRI di bawah 3.000. Kalau kayak udah beberapa hari nggak sampai di bawah 3.000 sih ya. Ya paling tidak di dekat-dekat 3.000 ya. 3.000 hingga 3.030, 3.040 masih boleh lah ya untuk koleksi BRI pelan-pelan. BMRI Bu Reflen. BMRI di bawah 5.000 mungkin ya. Level menarik untuk entry saat ini juga masih oke ya, bergerak di atas MA5 dan MA9. Untuk ditahan masih boleh. Pak Riora, Antam dan BRI-nya juga barusan sudah ya. Pak Egi, Ekad. Baik, untuk Ekad memang dari segi volume tidak terlalu banyak ya, 800.000 maksimum, 800.000 lot. Dan tapi kalau lihat pergerakannya dari low bulan Maret sih udah mantap ya. Hampir menyamai level pembukaan 2020-an kurang lebih ya. Itu 1.100 ya. Malah pernah juga ya beberapa hari lalu. Kalau sudah punya sih Pak, apalagi dari Maret low, boleh siap-siap juga untuk sell on strength sih ya.
Apalagi melihat kondisi likuiditas yang mungkin agak sulit gitu ya, penjualan gitu ya, diharuskan bertahap. Boleh aja untuk pelan-pelan untuk sell on strength-nya seperti itu. Bearish. Dan untuk Whisper, bearishnya sih kemarin masih kuat juga ya hari ini. Kemarin volumenya tinggi sekali. Ikut saja boleh untuk masih dipegang ya kalau sudah punya. Tapi kalau ikut sekarang memang agak riskan juga ya, udah tinggian. Mungkin memang upside seperti kami ceritakan juga kemarin, 1 kali PBV masih oke lah ya, masih bisa dicapai, yaitu di sekitar 500 ya, 500 sekian, 520-an kalau tidak salah. Boleh dipakai sebagai acuan. 532. Lalu peon, ya mirip-mirip semua ya, ada sektor properti. Tapi sekarang berada di support-supportnya 410-an. Boleh simpan pelan-pelan untuk koleksi hingga level 400 rupiah. Untuk jika ada breakdown daripada level-level sekarang gitu ya, support 410-an. Demasnya volume juga makin kecil ya. Demikian juga pelemahan, candlestick merah cukup mendominasi beberapa minggu ke belakang. Di tengah IHSG yang lagi ya lumayan menghijau gitu ya. 160 bisa jadi supportnya, kemungkinan menuju ke sana cukup lumayan besar. Dan resistance tidak jauh dari harga sekarang, mungkin 170 terlebih dahulu. Akra, akranya masih boleh sih ya untuk di hold. Kalau sudah punya, kalau baru ingin koleksi mungkin 2450 hingga 2400 level yang menarik untuk koleksi. Resisten terdekat 2590 hingga 2600 ya. Lalu Pak Leonardi ya menanyakan Ciputra peon. Peonnya barusan sudah, Ciputranya juga ya mirip-mirip 600 rupiah support dan 640 kurang lebih untuk resisten. Java Pak Edward, agak lagi dibandingkan Cepin ya. Javanya kalau sudah punya barang ya ditahan juga masih boleh sih ya. Paling tidak resistance menunggu 12.30 dulu, lalu ke 12.90 ya. Hari ini Adi bagi dividen, bagaimana efeknya terhadap harga sahamnya. Bu Lidiwina, hari ini ya.
Oh, ex-date-nya sih sudah dari bulan lalu ya, 15 Juni. Hari ini payment date-nya harusnya sih tidak ada efek yang dihasilkan daripada pembagian dividen itu, Bu ya. Biasanya sih dari ex dividen, apalagi jika dividen yield-nya besar, ada koreksi yang lumayan ya. Biasanya setara dengan besaran dividen atau yield-nya ya, persenannya. PTPP atau Waskita cukup apakah direkomendasikan Bu Anissa? Ada PTPP-nya Bu, mungkin dari charting juga terlihat ya. PTPP cukup resilient. Apalagi Waskita tadi ada berita ya, Pevindo nurunin ratingnya lagi. Dari antara dua itu PTPP sih ya yang lebih menarik secara teknikal maupun dari sisi kinerja juga ya. Kemudian Bu Elizabeth, INKP atau Tekim mana yang lebih bagus di koleksi? Baru memang antara dua ini bisa indifferent juga sih ya, karena tapi kalau memang berkaca pada laporan keuangan terakhir mungkin Tekim lebih unggul gitu ya. Tapi dari segi ya ya apa namanya, market cap, kemudian juga kinerja laporan keuangan, demikian juga dengan margin-marginnya mirip juga. Tapi memang juga secara general emiten kertas ini diperdagangkan masih murah ya, yaitu di PBV kalau Tekim 0,8 kali, INKP 0,5 kali. PE annualized kurang lebih 2 kali saja ya. Indifferent tapi melihat apa namanya, kinerja lebih condong ke Tekim, lalu tapi kalau lihat dari under valuation-nya lebih murah INKP saat ini, seperti itu sih. Kemudian Bu Elizabeth, SMGR atau INTP, kalau melihat kinerja memang kinerja terakhir SMGR ada peningkatan ya dari labanya, tapi juga memang apa namanya, didukung oleh ini ya, maksudnya bukan dari revenue ya, maksudnya dari ya pengurangan hutang dan bunga-bunga yang memang tahun kemarin sangat sangat tinggi ya. Demikian juga dengan ENTP juga sih ya, penguatan pada labanya cukup baik kuartal 1 ini, kan tapi didukung oleh efisiensi. Jadi memang dari segi industri memang masih ada tantangan gitu ya. Tapi kedua ini memang leader di marketnya gitu ya. Khususnya SMGR yang lebih dari 50% udah market share-nya sejak mengakuisisi Holcim ya. Dan menjadi proksi terbesar jika memang industri ya infrastruktur dan properti kembali bergeliat gitu ya. Kemudian Pak Eduardo, HMSP sudah ya WG-nya.
Harganya terbatas ya. Apa sih susah juga ya menuju 200 sekarang. Paling tidak resistance boleh aja dipakai di 200. Sekarang kurang lebih dekat-dekat support ya. 92, 192, 190. Buati berisnya tadi ya. Aduh. Secara general memang sudah agak ketinggian kalau bisa buy on weakness ya. Tapi kalau mau coba tetap ikut juga ya harusnya tidak terlalu banyak exposure-nya ya. Tidak terlalu besar maksudnya. Maksudnya dari segi nominal karena peluang penurunan setelah kenaikan cukup tinggi pasti ada ya seperti itu. Dan kalau mau dipakai untuk trading harian juga boleh ya. Kalau memang stylenya seperti itu. Tapi kalau mau aman buy on weakness saja paling tidak 420 400 rupiah seperti itu. Harusnya bull agak terbatas sih bullnya Pak. Memang masih bergerak di atas MA5 ya, cukup baik. Tapi kelihatannya MACD memperlihatkan kenaikan signifikan sih belum dulu ya. Memang sih resistance yang dituju 320 boleh diperhatikan level tersebut sih ya. Support kurang lebih 300 rupiah. Buranya Pura hari ini cukup kencang. Hampir menuju harga IPO ya makanya. Penguatan seperti ini hampir 25% ya yang dipakai untuk sell on seng sangat ini ya sangat menarik apalagi punya dari kemarin-kemarin ya. Dari level di bawah 100 sangat masih sangat menarik untuk profit taking gitu ya untuk sell on seng karena juga penguatan sih udah ketinggian melewati batas Bollinger Band dan boleh manfaatkan level seperti ini untuk jualan seperti itu. Pak Rizky ya PTBA main PTPP-nya saja. PTBA kami rasa 2000-an ini boleh lah ya koleksi pelan-pelan resistance 2180 kurang lebih. Malindo memang agak lebih kecil dibandingkan Java dan Cepin ya. Tapi pergerakannya lumayan juga beberapa hari. Meskipun resistance-nya akan diuji lagi seperti sebelum-sebelumnya yaitu 650 hingga 665. LPPF untuk Pak Riora LPPF-nya 1400 ini nampaknya kembali lagi kepada low bulan Juni ya hingga berpeluang menguji support 1400 pas lah ya kurang lebih. Kelihatannya kalau 1400 tersebut jebol ke bawah gitu ya, potensi lanjutan untuk mencari support baru
masih bisa berlanjut ya, dan tidak menutup kemungkinan mencapai 12.50 level low pada bulan Mei. MYOR-nya Pak Rior ex dividend kemarin ya. Tapi memang sebelum ex dividend juga memang trajektorinya agak melemah sedikit gitu ya. Memang masih dalam batas wajar dan masih di dalam rentang low-nya lah ya, low selama beberapa bulan terakhir, khususnya bulan kemarin sih. Yaitu sekitar 2.250 lah ya. 2.150-an kurang lebih. Bisa dijadikan support hingga 2.200 ya. Bu Elizabeth SCCO apakah bagus untuk dikoleksi? Kelihatannya sih cukup riskan Bu, melihat juga likuiditas dan volatilitas saham SCCO ini, apalagi secara nominal juga lumayan ya. Kami kira lebih baik untuk melirik saham-saham yang lebih liquid ya, dan lebih menarik juga pergerakannya. Kemudian Bu Melinda Cleo, NKP Tekim, .470 hingga 472 dulu ya mungkin ya, untuk resistance di Cleo-nya Bu. Kalau berhasil breakout dari 472, resistance selanjutnya 480. Lumayan KP-nya breakout dari EMA 200 langsung kencang lagi ya masih ya. Kalau sudah masuk, sebetulnya mau realisasikan juga tidak apa-apa, mau di hold juga masih boleh ya. Seperti tadi kita share juga PBV dan PI sebetulnya masih baik, masih murah gitu ya di INKP dan Tekip. Ini INKP Tekipnya mungkin EMA 200 masih belum tercapai Tekim ya, sehingga potensialnya masih bisa menuju ke sana gitu ya. 8.100 mungkin agak kejauhan kalau melihat harga sekarang. Mungkin resistance yang lebih realistis gitu ya, 7.300 jika memang breakoutnya terus-terusan ya cukup masih diminati. Kemudian TCPI Pak Jufandi, ini saham cukup volatile ya Pak ya, sebelum ya pandemi inilah ya, maksudnya juga pergerakannya juga udah volatile juga. Dari segi PI sangat tinggi kenaikan, sangat mahal gitu ya. Bayangkan saja contoh lah ya, IPS tahun lalu 50, harga sekarang 4.000 ya. 1.000 dibagi 50 ya. Bisa lah ya, dibayangkan sendiri. Harusnya dihargainya mungkin tidak sebesar itu. Dari PBV 15 kali. Harusnya sudah tidak terlalu wajar sih Pak ya. Untuk harga sekarang, apalagi dulu pernah sampai 9.000 ya. 9.000, 8.000.
Untuk kinerja kuartal satunya bahkan IPS-nya hanya Rp4 dibandingkan tahun lalu Rp15 ya. Penurunannya berapa ya? 75% kurang lebih ya. 15 ke 5. Kurang lebih itu sih Pak. Kurang menarik sih harusnya ya dari poin-poin yang saya berikan tadi. Pariora INTP resistance ya. Terdekat MA20 dulu Pak, boleh 12.100 ya. 12.100 kurang lebih. Tapi ya selama masih stay di atas 11.500 sih masih oke sih ya. Untuk ditahan Pak. Resistance tadi 12.100. Jika breakout dari sana 12.500 atau 12.600. Kurang lebih seperti itu. Baiklah. Nampaknya pertanyaan Parela juga menjadi pertanyaan penutup perjumpaan kita juga hari ini. Terima kasih banyak partisipasinya, atensinya Bapak Ibu sudah bareng-bareng dari jam 8:30 bersama kami hampir sejam. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat webinarnya. Kami undur diri dulu. Kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.